Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di sharing kali ini. Kali ini saya akan bicara tentang gimana kita berselancar dengan perubahan. Oke ya. Kalau mendengar kata perubahan nih, apa yang terlintas di pikiran teman-teman semuanya? Oke, biasanya jawaban yang muncul adalah bikin panik, sesuatu yang bikin panik gitu ya. Atau ya membuat kita beradaptasi gitu. Atau sesuatu yang berbeda gitu ya. Atau ke kondisi yang lebih baik biasanya, macam-macam lah gitu ya. Yang pasti perubahan adalah sebuah keniscayaan atau sesuatu yang pasti ada. Nah, teman-teman semua, perubahan yang kita alami itu sangat terasa, apalagi ketika teman-teman ingat nggak, pasti semuanya ingat pandemi COVID-19. Biasanya kita abai dengan yang namanya kebersihan, jadi lebih sering cuci tangan. Biasanya kita nggak kenal masker, jadi menjadi sesuatu yang wajib kan gitu. Biasanya ke kantor yang sangat disiplin, misalnya 9 to 5 atau 8 to 5 gitu ya, dan kita sudah berangkatnya udah tertata, tahu waktunya jam berapa, tahu-tahu jadi work from home. Belum lagi perubahan teknologi, belum lagi segala pertumbuhan konten yang bisa kita dengerin sekarang nih, yang berbasis iklan, e-commerce, dan teman-teman bisa belanja hanya dengan klik di ujung jari. Itu semuanya kan perubahan yang kita rasakan amat sangat sekarang teman-teman semuanya. Oke, nah satu hal yang perlu diketahui bahwa ketika menghadapi perubahan nih teman-teman, biasanya pada umumnya apa yang terjadi? Kalau jawabannya adalah nggak nyaman, panik, dan lain-lain, yaitu lumrah. Karena sebelum perubahan terjadi ini, biasanya kita kan udah sangat nyaman ya dengan situasi kita sehari-hari yang seperti saya katakan di depan tadi. Ya misalnya aja nih, kita berangkat kantor seperti biasa, menghadapi kemacetan kita juga udah antisipasi. Semuanya berjalan seperti biasa, business as usual seperti biasa, sore pulang ke rumah kayak gitu. Dan karena kita merasa nyaman, biasa itulah yang disebut dengan zona nyaman, kan gitu. Tapi kemudian tiba-tiba nih teman-teman ya, misalnya harus work from home nih karena situasi-situasi tertentu. Sekarang kita harus WFH nih. Berarti kan ada perubahan di situ. Kita harus mendisiplinkan diri kita gitu ya. Disiplin karena gini nih sebelum saya lanjut ini. Biasanya kalau kita kerja di rumah nggak bisa dihindarin, rasanya kayak liburan. Ya enggak? Ntar aja nyantai dulu sambil ngopi karena ya itu tuh belum mendisiplinkan diri bahwa walaupun di rumah nih kerja loh, bahwa ini suatu perubahan yang harus kita hadapin dan harus jalanin loh, kan gitu. Jadi teman-teman, walaupun kita di rumah pun ada sebuah perubahan yang harus dijalanin. Nah itu dia, mendisiplinkan waktu, membiasakan diri bahwa ini bekerja walaupun ini di rumah, dan gak kalah penting penggunaan platform online kan. Karena kalau namanya kerja di rumah udah pasti apa teman-teman, kita lewat Zoom, MS Teams, Webex, apapun itu yang disebut dengan platform online. Kita meeting dengan klien, kliennya menggunakan platform apa kita ikutin. Nah ketika kita merasa ribet awalnya dengan hal-hal di atas tadi, kita bingung, kita stres dan sebagainya, itu artinya kita masuk dalam zona gangguan. Logis ya, dari yang tadi nyaman terus terganggu, kita merasa panik, stres, ribet, dan sebagainya. Nah, dalam zona gangguan ini teman-teman jangan ragu-ragu deh. Untuk apa? Untuk berbicara, untuk curhat gitu ya dengan teman-teman dekat. Atau kalau di kantor mungkin dengan atasan juga boleh gitu ya. Apa aja nih yang diomongin atau dicurhatin? Sah-sah aja. Di antaranya adalah apa sih kekhawatiran-kekhawatiran kita dalam menghadapi perubahan ini, dalam menghadapi penggunaan platform online kita, belajar teknologi yang baru, itu semua dicurhatin, diomongin. Kemudian ketidakjelasannya di mana, kan gitu. Terus apa sih yang kita butuhkan dalam situasi-situasi ini? Support-supportnya apa dan seterusnya. Nah ketika kita udah mulai bisa menyesuaikan diri,
gitu ya, dengan WFH, dengan segala keribetannya tadi, dengan segala platform online, dengan waktu-waktu yang digunakan, disinilah kita masuk dalam zona berikutnya yang disebut dengan zona adopsi, kan gitu. Artinya apa? Kita mulai nyaman, kita mulai fokus gitu ya, bisa benar-benar fokus dengan kerjaan kita dan segala macam peralatan. Tapi teman-teman, walaupun ini udah di zona adopsi tadi ya, nggak ada salahnya untuk kita tetap berkomunikasi dengan teman-teman dekat kita ya, dengan leader kita kalau kita ada di kantor juga ya, supaya apa? Ya supaya kita nggak stuck, supaya kita nggak stuck di sini di zona yang ini, tapi bisa menjadi lebih nyaman lagi ketika dalam situasinya WFH itu tadi. Kita bisa lebih disiplin lagi dengan penggunaan waktu di rumah hingga akhirnya makin kreatif. Nah, ketika kita menjadi makin kreatif dengan penggunaan platform online, kita menjadi kreatif dengan ide-ide sewaktu kita meeting gitu ya. Kita menjadi semakin produktif teman-teman semua. Kalau udah kayak gitu, artinya kita udah masuk di zona terakhir dalam proses perubahan yang disebut dengan zona inovasi. Jadi nggak mungkin kan kita menolak suatu perubahan. Yang ada adalah kita berselancar dengan perubahan dengan mengenali 4 zona tadi. Zona nyaman, zona gangguan, zona adopsi, dan yang terakhir adalah zona inovasi. Kenapa teman-teman? Seperti kata Stephen Covey, ada 3 hal yang tetap dalam hidup ini. Principles, choice, and change. So, beliau juga mengatakan, the challenge sebenarnya is not to manage time, but to manage ourselves. Selamat merefleksikan diri, Anda sekarang berada di zona yang mana, dan selamat berselancar dengan perubahan. Sampai ketemu.